kekuasaan. Ya, rapor pendidikan saja 100 lebih. Sampai 100 juga biar itulah ya baca 100 lebih di rapor pendidikan yang masuk saya. Tapi kalau yang di aset saya 2 data dari rapor pendidikan 100 lebih. Kalau data dari akreditasi semua CP itu sudah 95. Bahkan 2 datanya berbeda, 2 data berbeda. Saya beritahu. Nah, maka hari ini coba kita memanfaatkan waktu sejenak, barang 30-40 menit. Coba kita bersama dengan Bu Diana untuk mendengarkan informasi ataupun bagaimana kita memahami sedikit menyangkut dengan IKN ini. Dan masih 3 lagi, mohon Bapak Ibu disiapkan kecuali tanggal merah saja gitu loh. Belum begitu belum diberikan sampai anak hadir 60%. Ya, 5-60%. Jadi anak dokter baca fisika, jaga, jadi dokter jeron. Anak dokter tentunya dokter akrak. Jadi mohon kita 60% hadir kita ada 5 kali datang ke ini yang majority. Yang konsolidasi dari sertifikat DDKM Bapak. Kemudian kita gunakan untuk dua teori penarikan sertifikat. Insyaallah kemudian yang dapat saya sampaikan dan materi koordinasi mungkin kalau nggak dibantu Pak Nul saya juga akan bantu, nanti mungkin Ibu Rahman juga akan bantu, ada 3 materi lagi kita. Baik, waktu dan kesempatan saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita persilakan Bu Eka Rusdiana. Tetapi saya teman-teman yang sudah tahu, kemudian saya juga sedang beristiqomah. Saya yakin ini boleh dikaji ulang. IKN ini teman-teman kemarin kan sudah ada yang mendengar, tapi bolehlah saya ulang kembali sedikit. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya pengetahuannya buat semua orang ya Ibu Bapak ya, supaya kita punya semangat dan kemauan untuk terus belajar bahwa kurikulum itu perlu berubah, karena kita perlu mengajar atau mendidik peserta didik atau mengajar murid sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang lalu tidak ada kurangnya, tetapi dikuatkan dengan kurikulum yang baru sehingga akan melengkapi kebutuhan peserta didik terkait hal-hal baru yang akan mereka hadapi di masa-masa yang akan datang. Untuk implementasi kurikulum Merdeka ini ada beberapa materi yang perlu kita sosialisasikan. Yang pertama itu proyek penguatan. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian KUSP itu kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian ada PMF, lapor Merdeka Mengajar. Kemudian ada CP, TP, ATP dan modul ajar. Ini alhamdulillah Bu Lucy ini udah hadir. Bu Lucy pakai waktu sekitar 15 menit untuk PMF. Ya. Berapa Bu Lucy pakai untuk 15 menit atau mungkin mau pergi, ada jalan keluar. Nah, nanti setelah itu saya lanjutkan ke B5 dengan yang ini juga. oh iya. Ibu Eka lanjut ya dulu ini, biar selesai tuntas satu-satu nanti lanjut dulu sih. Ya, baik. Nah, jadi ada berapa ya Ibu Bapak yang harus kita kuatkan? Paling tidak nanti teman-teman atau kepala sekolah, guru atau teman-teman pengawas yang lain bertanya yang tidak berkesempatan hadir itu berarti ada P3, ada P5, ada KUSP, ada PNM, ada CP, TP, ATP dan modul ajar. Sebenarnya ini kemarin sudah saya waktu untuk membaca dan keterbatasan dalam memahami, mungkin sumber bacaannya sama, tetapi kemampuan orang memahami mungkin ada berbeda-beda gitu ya karena keterbatasan. Nah, saya coba mulai di P5 ya Ibu Bapak ya. Nah, kenapa di P5? Karena untuk kurikulum Merdeka ini, memang yang paling diutamakan itu profil pelajar Pancasilanya Ibu Bapak ya. Untuk membelajarkan atau untuk belajar bagaimana profil pelajar Pancasila itu atau P3 dan P5, Ibu Bapak sebenarnya bisa belajar mandiri di PMM, di platform Merdeka Mengajar.
baik buat kita pengawas, baik buat kepala sekolah, baik buat guru maupun peserta didik. Karena di PNM itu bukan hanya guru saja yang belajar. Pada saat guru yang memiliki akun itu belajar, maka peserta didik yang sudah punya akun juga bisa belajar. Nah, teman-teman guru juga bisa buat soal, bisa buat media pembelajaran melalui PNM, dan peserta didik bisa mengakses yang terhubung dengan gurunya seperti itu. Nah, untuk siswa nanti dibantu oleh operator di sekolah. Kadang-kadang siswa kita kan tidak semuanya memiliki media elektronik, jadi pakai di sekolah. Nah, nanti itu terhubung dengan guru. Bagaimana cara guru bisa terhubung dengan siswa? Bagaimana guru bisa menyiapkan bahan ajar? Bagaimana guru bisa memfasilitasi peserta didiknya? Bagaimana guru bisa membuat asesmen? Nanti akan dikuatkan evolusi di PNM. Nah, hari ini saya coba berbagi dengan teman-teman terkait dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kenapa kok saya nggak ambil ke P3-nya? Nah, di penguatan proyek profil pelajar Pancasila, P3-nya udah masuk. Nah, kalau di P3 itu nanti khusus ke elemen, sub-elemen, apa isinya, nanti bisa dibaca. Tapi kalau di penguatan proyek ini, bagaimana P3 itu bisa berlangsung di peserta didik atau bisa berlangsung di satuan pendidikan, baik ke kepala sekolahnya, baik ke gurunya maupun ke peserta didik. Hendaknya lah kita sebagai kepala sekolah, guru bisa membersamai dan membelajarkan peserta didik. Spesialis atau spesial lagi untuk kita teman-teman pengawas, seyogyanya datanglah membersamai, memberi contoh seperti apa sih penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan kita hari ini salah satu contohnya bahwa kita terus belajar. Nah, kegiatan hari ini salah satu contohnya bahwa kita terus berkolaborasi. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka Mengajar ini kita tidak diajarkan untuk selalu berkompetisi, tapi kita diajarkan untuk selalu berkolaborasi. Maka di situ nanti ada komunitas belajar. Nah, seperti itu ya Bapak. Jadi nanti bisa diinformasikan ke teman-teman guru di sekolah bahwa kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mempunyai lebih sedikit, kan ada guru-guru yang baru ya, Bu Lucy ya. Nanti kadang-kadang tidak mau berbagi, di situ tidak diajarkan, di sini perlu kolaborasi, perlu membentuk jejaring, karena harapannya standar kompetensi lulusan kita nanti memiliki sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih yang dibahas dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini? Nah, proyek penguatan profil Pancasila merupakan kegiatan co-curricular berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi kompetensi lulusan kita itu seperti apa sih yang diinginkan? Maka kepala sekolah, guru, dan warga sekolah perlu merancangnya dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Ingat buka itu kata kuncinya. Terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan. Ingat kata tidak harus dikaitkan, tapi terkait bisa dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Tidak harus. Kalau misalnya di tema-temanya tidak ada, ya tidak harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Tetapi kalau misalnya tema-temanya itu sesuai, kenapa nggak kita kuatkan? Karena kurikuler itu untuk memunculkan profil pelajar Pancasila dengan menguatkan kegiatan intrakurikuler. Nah, ini Ibu Bapak untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka ada panduannya Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak ini bisa baca panduannya di sini, panduan P5. Itu ada sekitar 137 halamannya. Di sini Ibu Bapak nanti bacanya. Alhamdulillah saya sudah baca habis, tapi tidak semua saya pahami. Di sinilah nanti fungsinya kita harus selalu berbagi. Nah, di sini yang perlu kita pahami di panduan ini ada 1, 2, 3,
menyiapkan ekosistem satuan pendidikan, mendesain proyek penguatan profil Pancasila, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola assessment dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru Ibu Bapak, tetapi menjadi hal yang perlu kita belajarkan, karena nanti ada asesmennya itu tidak seperti asesmen yang sudah kita lakukan sehari-hari atau yang pada masa-masa yang lalu. Nah, kemudian yang kita bahas satu-satu ya Ibu Bapak ya. Ini kan panduan pengembangan profil, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Memahami proyek penguatan profil Pancasila, ini dia. Memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itu yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan misi pendidikan Indonesia. Nah, kompetensi profil pelajar Pancasila memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang terkait dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad 21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 4.0. Sebenarnya 4.0 ini sudah mulai terlewati, sudah ada sekarang 5.0. Nah, masalahnya pada saat 3.0 dikucurkan, kita belum cukup menguasai dan kita tergopoh-gopoh dengan 4.0. Apa itu 4.0? Perubahan-perubahan cepat apa yang terpaksa harus kita hadapi? Nah, sekarang kita malah sudah harus menghadapi 5.0 dan 4.0 saja masih kewalahan untuk kita. Sama dengan Ya. sama dengan nggak 13 lulus juga kan. Ya, padahal peserta didik itu mau nggak mau, siap nggak mau harus kita siapi sehingga dia bisa menghadapi tantangan yang dia hadapi hari ini. Sayang sekali Ibu Bapak, dengan media sosial TikTok, Instagram, Facebook, itu pelajar Aceh khususnya, mereka hanya sebagai penerima konsumtif, padahal dengan 3 media itu seyogyanya pelajar kita siap menghadapi teknologi, siap menghadapi tantangan zaman untuk memberdayai dirinya sehingga dia siap baik secara kompetensi maupun secara kognitif, Ibu Bapak. Nah, seperti itu. Nah, saya pikir ya Ibu Bapak ya, mungkin teman-teman tidak sepaham, nanti boleh kita diskusikan lagi. Nah, apa yang disampaikan dalam visi pendidikan Indonesia dan harapan tercapainya profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sesuai apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara berpuluh-puluh tahun yang lalu. Apa yang dia katakan? Nah, perlulah anak-anak hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat memahaminya sendiri. Kemudian tidak hidup terpisah dari rakyatnya. Seperti itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada saat dia memiliki taman siswa tahun 1900. Memiliki pengetahuan. Nah, ini kita kembalikan ke diri saya ya Ibu Bapak ya. Saya jangan hanya memiliki pengetahuan apa itu IKN, bagaimana kita mempelajari PNM, bagaimana kita menerjemahkan P5 dan P3. Tidak cukup pengetahuan itu, tetapi kita perlu melaksanakannya sehingga mengalaminya sendiri. Sehingga kita bisa memahami seperti apa OSP, seperti apa guru nggak bisa melakukan PNM. Pada saat kita bisa menjalaninya, pada saat kita bisa melakukannya, pada saat kita bisa mempelajarinya, maka kita lebih bisa memahami kepala sekolah dan teman-teman guru. Sehingga kita lebih bersabar pada saat menghadapi peserta didik. Seperti itu Ibu Bapak. Kadang-kadang begini loh Bapak, kayak Eka Rusdiana itu kan agak-agak sombong ya. Oh, dia bisa PNM, begitu orang nggak bisa, gak bisa. Nah, itu berarti kita belum memahami. Kita hanya tahu pengetahuan aja, kita tidak bisa memahami kenapa orang ini butuh waktu yang lebih panjang untuk belajar PNM. Kenapa kok kepala sekolah yang sudah kita beri bimbingan untuk KOSP butuh KOSP butuh waktu yang
bisa dijadikan sebagai kurikulum operasional di sekolahnya. Nah seperti itu, pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan itulah maka kita bisa memahami. Jadi kita nggak terpisah dari kepala sekolah, tidak terpisah dari teman-teman guru, malah tidak terpisah dari peserta didik yang harapannya adalah menggantikan kita nanti di hari-hari yang lalu. Kenapa harus saya ngomong seperti ini? Karena di sini proyek penguatan profil Pancasila, maka perlu juga kita menyentuh hati saya sendiri, mungkin dengan suara yang keras jadi teman-teman dengar, mungkin menyentuh juga hati teman-teman seperti itu. Mohon maaf kalau ada masalah. Nah, kenapa saya ulang lagi, kenapa harus P5 yang saya sampaikan tidak dari P3? Karena P5 itu adalah bagaimana cara kita menjalankan P3. Nah, P3-nya itu apa? Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang harus diketahui. Diketahui oleh kita, diketahui oleh kepala sekolah, diketahui oleh guru dan peserta didik. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong. Nah, hari ini kita udah memberdayai dan membersamai diri kita untuk bergotong royong, Ibu Bapak. Nah, pada saat saya menyampaikan sedikit informasi, nah, informasi itu adalah cara kita bergotong royong untuk memberdayai diri kita sendiri. Kemudian kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Kecil ya? Nah, ini 6 dimensi, dan 6 dimensi ini diterjemahkan Ibu Bapak dalam BSKAP nomor, ada yang ingat Ibu Bapak ada? Yang nomor 33 ya? Yang nomor 33 itu tentang profil pelajar Pancasila. Ingat Ibu Bapak, keputusan BSKAP itu ada beberapa nomor. Jangan nanti Ibu Bapak terpaku, ada 033 itu untuk profil pelajar Pancasila kalau melihat dimensi-dimensinya. Nanti ada BSKAP yang lain, misalnya 262. Itu terkait dengan capaian kompetensi. Jangan pakai yang 56. Nanti di panduan ini, di panduan profil pelajar Pancasila muncul nomor 57. Nah, karena ini kan panduan dibuat awal. Nah, udah diganti, jadi nanti pakai yang 262. Nah, ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi-dimensi ini yang 6 ini, dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak berfokus pada kognitif, ingat tadi Bapak kognitif ya, tapi juga sikap perilaku sesuai jati sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara. Nah, itu dia. Nah, profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan dalam budaya sekolah. Nah, misalnya kayak religius ini, beriman kepada Tuhan, itu ditunjukkan dalam budaya sekolah. Misalnya memulai berdoa, itu budaya. Kemudian melakukan baca yasin, memperingati hari-hari besar agama, itu dicontohkan ya. Itu namanya budaya di sekolah kita. Ada sekolah yang nggak memperingati, berarti kegiatan itu tidak dibiasakan, dan karena tidak dibiasakan tidak menjadi budaya, tidak menjadi habit. Nah, karena itu budaya, Ibu Bapak, budaya itu hendaklah Ibu Bapak dikuatkan kepada bukan sebagai suatu seremonial, tapi satu karena nanti di indikator elemen itu budaya berdoa, tunjukkanlah bahwa memang benar-benar berdoa. Nah, seperti itu Ibu Bapak. Kemudian misalnya budaya gotong royong kayak Sabtu bersih gitu, itu budaya Ibu Bapak. Misalnya kita mau Sabtu bersih jadi gotong royong. Gotong royongnya itu bukan anak-anak gotong royong membersihkan, tetapi teman-teman guru juga bergotong royong, bekerja sama untuk bisa mengkoordinir supaya pekerjaan bersih-bersih itu terlaksana dengan baik dan bermakna menjadi penerapan dan membersamai proyek profil pelajar Pancasila. Itu budaya. Pancasila ini juga dimunculkan ya tadi dalam proses pembelajaran. Kayak mana sih kita memunculkan? Nah, pada saat teman-teman guru itu mengajak anak-anak duduk dalam kelompok. Berarti apa? Di situ guru sudah membelajarkan anak-anak untuk membentuk jejaring, di mana kelompok-kelompoknya itu nanti bervariasi. Ada anak yang masuk 3 atas, tengah, dengan bawah. Anak-anak berbagi. Kemudian anak-anak saling berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian guru
pada saat melaksanakan pembelajaran diferensiasi mengajak anak-anak, ayo coba kelompok ini mencari data di pustaka, mencari data sama narasumber. Itu juga mengajak anak untuk berpikir kritis. Pada saat anak-anak ketemu masalah, guru bisa memfasilitasi masalahnya bisa diselesaikan. Maka kita mengajak anak-anak untuk bersikap mandiri. Itu dibelajarkan di kelas, bukan kita bilang sekarang itu lagi ngajarin mandiri ya, bukan. Nah, disitulah profil pelajar Pancasila itu bisa muncul, bisa dibersamai, bisa Inti yang mau saya sampaikan, jangan sampai terjadi pemisahan bahwa budaya itu terpisah, proses di kelas itu terpisah dalam menghadapi dalam menerapkan P3, bukan, tetapi itu berlangsung secara bersama-sama. Untuk proyek profil pelajar Pancasila ini nggak muncul 6 dimensi ini. Dimensi yang kita harapkan muncul setelah anak-anak tamat nggak muncul. Nah, karena nggak muncul, maka perlulah dilakukan penguatan proyek pelajar Pancasila. Nah, kegiatan ini tidak sama dengan kegiatan budaya yang kita lakukan sehari-hari. Kegiatan ini tidak sama dengan kegiatan proses pembelajaran dalam kelas. Kegiatan ini dikhususkan, punya waktu khusus, punya pendamping khusus, punya tema-tema khusus, sehingga yang 6 dimensi tadi bisa muncul dengan baik, kuat, dan lebih bermakna seperti itu. Arahan, harapan menurut regulasi yang saya baca, itu penguatan proyek profil Pancasila hendaknya muncul 20% setiap tahunnya. Ada 7 tema yang harus muncul. Untuk SD minimal setahunnya 2 tema yang dipilih. Untuk SMP atau sekolah menengah, SMP, SMA minimal ada 3 tema yang muncul. Tiap jenjang tema itu bisa sama. Contoh saya contohkan misalnya di SMP. SMP mau ngambil tema yang sama. Apa ya temanya? Panjang ini udah ada. Alamat berapa? Di yang di Word. Nama SMP. Ya, di Word aja ya. Nah, di Word aja saya buka ya, Bapak ya. Ini yang udah saya sharing ke teman-teman. Ya, ada 7 tema itu Bapak. Yang pertama itu maaf saya tidak hafal, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, nah, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa dan raga, suasana dengan suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, kan misalnya ini sama semua. Misalnya kita ambil gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu nanti dibagi-bagi lagi ada 4 kalau nggak salah saya. Misalnya kita mau bahas tentang mengembangkan kemampuan berpikir sistem untuk memahami keterkaitan aktivitas manusia dengan dampak-dampak global yang akan menjadi akibatnya termasuk perubahan iklim. Nah, di sini kita bisa ambil pengolahan sampah. Anak SD, anak SMP, anak SMA bisa ambil itu pengolahan sampah. Loh, kok masa sama SMA dengan SMP sama, tapi tingkat kesulitannya berbeda. Mungkin anak SD itu dia baru tahu, anak misalnya fase A baru tahu, oh ini sampah, ini bukan sampah. Fase B mungkin sudah tahu kalau sampah ini, kalau sampah buangnya di tong sampah. Fase D mungkin sudah bisa memilah sampah organik, non organik. Kemudian anak fase D bisa sudah tahu memisah sampah, tapi mereka bisa mengolah sampah organik menjadi apa, anorganik jadi apa. Seperti itu. Mungkin SMA nanti udah olah sampah, dia bisa menjualnya seperti itu. Nah, itu dilakukan dalam proyek penguatan Pancasila. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Jadi sebenarnya ada di sini ya, udah sharing, cuma ini hanya membagikan. Ini dia. Nah, Ibu Bapak,
Penguatan profil Pancasila itu dilaksanakan dalam budaya sekolah melalui kegiatan co-kurikuler. Bapak ya. Penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan juga dalam intrakurikuler, sudah saya contohkan tadi, juga dilakukan dalam ekstrakurikuler, misalnya kegiatan kalau ekstrakurikuler wajib usia pramuka. Anak datang tepat waktu itu juga profil pelajar Pancasila. Iya, contoh-contohnya ya, kita lanjut. Sampai ini saya buatin halaman-halaman Ibu Bapak, berarti ini saya ambil dari halaman itu. Berdasarkan Permendikbudristek 262, berarti Permendikbudristek. Nanti kalau baca panduan ini, nanti masih Permendikbudristek nomor 57. Ya, Ibu Bapak ya. Penguatan proyek penguatan profil Pancasila merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek. Nah, yang dimaksud berbasis proyek ini, kayak saya ini guru IPA nih, Ibu Bapak. Saya guru IPA mengajarkan mengajarkan proses fotosintesis. Nah, pada saat saya mengajarkan proses pelajaran fotosintesis, saya ngajak pakai nama projek. Wah, isi dalam projek ke gurunya diajarkan, ke kiri guru bendera. Dia drone. Menyelagainya kan intra, insyaAllahnya kita pahami, tapi bagaimana caranya Bu Eka kan tinggal guru, kita jelaskan bahwa di sekolah itu kita membuat kepala sekolah membuat program menuju kepada profil pelajar Pancasila, sehingga guru itu enggak ketakutan lagi. Kepala sekolah juga, oh lu kata gerau lu, ya order terserah lah. Jadi ini yang terjadi masa di sekolah. Ya Bu Eka, maaf Bu Eka. Jadi Bu Eka ini kita bagaimana kita merancang program sekolah, ya kan? Kuenya di bawah. Program ke kepala sekolah dan juga guru. Terima kasih Bu. Baik, jadi pertanyaannya Pak, bagaimana kita memberdayakan Guru yang merasa dirugikan, yang pertama tidak ada ketidakcukupan jam. Karena apa? P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dia jadwalnya khusus. Namun yang memegang P5 ini bukan satu mapel kan, bisa kolaborasi. Misalnya tadi ada guru bahasa Indonesia PAI dengan tema yang bisa disepakati Bu Eka ya, dengan tema yang disepakati bersama. Misalnya ini kita momennya ini 17 Agustus ke depan. Berarti kalau untuk SD itu minimal bulan depan ini atau bulan ini ya, Agustus bulan ini kita sudah mulai ke kebersatuan, kebermaknaan bagaimana untuk semester ini Bhinneka Tunggal Ika. Di situ nanti kita Pak bisa ke P5-nya baik guru agama maupun guru yang lainnya berkolaborasi dengan tema tersebut. Namun yang menjadi permasalahan ada bukti siswanya ngapain, kemudian ada hasilnya apa. Nah itu nanti sebagai laporan bahwasannya guru itu sudah melakukan P5 dan jamnya terpenuhi. Jadi kebanyakan kita kalau guru agama itu kurang jam kan gitu Pak ya. Habis itu kalau di SMP ada guru misalnya PKN ya, bahasa Indonesia. Nah dengan adanya roster P5 yang berdiri sendiri, itu mereka bisa ambil guru agama dengan bahasa Indonesia, bisa kolaborasi dengan tema tersebut. Mereka bisa ambil dan insya Allah terpenuhi jamnya. Makanya untuk sekolah pelaksana kurikulum merdeka, mereka ini sudah langsung di SK-kan di Dapodik, sudah resmi sebagai sekolah penyelenggara kurikulum merdeka. Jadi nanti bagi guru-guru itu yang tidak cukup, bila kelas katakanlah di SMP kelas 1 diawali, itu mereka akan ada roster dan mereka ada modul P5-nya. Modul P5 ya bukan harus seperti buku gitu ya, tidak, tapi ada pelaksanaannya kapan, tujuannya apa, pencapaiannya apa, kemudian ya waktunya, jumlah pesertanya gitu kan, sampai ke dokumentasi, jadi deskripsi kita tentang dokumentasi. Nah itu yang kita pegang, makanya mereka insya Allah ke depan nanti tidak akan ada perbedaan. Jadi seperti itu Bapak. Oh begini Bu, saya menambah lagi, bukan menambah ya. Kita mau diskusi ini Bu. Di sekolah itu kan ada beberapa program studi. Jadi katakanlah ada sekolah yang kecil dengan kehadiran kurikulum ini, hampir kebanyakan guru nggak cukup jam. Nah, seperti Ibu katakan tadi, ini kita mau mengangkat sebuah tema Ibu, sebuah tema
Jadi tema itu tema yang bukan intra tapi itu ekstra. Berarti semua guru bisa ada 15 atau 10 guru. Berarti guru tersebut bergabung semua ya Bu? Bergabung. Ya nggak apa-apa juga Ya, Bu. dulu. Ya. Bergabung semuanya membuat sebuah program yang akan dijalankan nanti secara bersama-sama untuk memenuhi jam Ya. dengan cara membuat sebuah divisi pembagian tugas. Di sana ada guru 10 nggak cukup jam, berarti ke 10 guru itu punya tugas masing-masing secara terperinci, bukankah begitu? Oh ya. Mohon maaf Pak, ini misalnya yang Bapak maksud 10 guru nggak cukup jam, ini guru apa? Ini kita cerita SMP ya? Kenakalan ini untuk mata pelajaran ini. Mata pelajaran. Di sana di bahasa Inggris, kalau di SMP Bu. Iya. PKN ada 5, kata 5, kata 3, guru agama ada 2. Kita jumlahkan ada 10 orang Ibu. Ada 10 orang Bu dengan berbagai bidang studi. Nah sekarang untuk membantu mereka, meyakinkan mereka bahwa bagaimana caranya gitu Ibu. Cara membuat proyek ini. Mereka mendapat jatah jamnya berapa jam Pak? Kita minimal 4 ya. Rata-rata mungkin 6 jam. 6 jam. 6 jam. 6 jam yang sudah dapat 6 jam. Berarti ada kekurangan kalau kita diwajibkan berapa ini? 24. Berarti terlalu rentangnya terlalu jauh. Ya, sekali yang masih ini. Ya, jadi begini Pak. Sebagai rasio yang kedua memang rombelnya sedikit. Contoh guru bahasa Inggris. Kalau memang di SMP itu rombelnya cuma 3. Berarti kan dia cuma mengajar 2 jam, berarti kan cuma 6 kali 2, 12 jam. Dan begitu Pak. Sisa yang lain, bisa dimasukkan ke dalam B5. Kita tidak berbicara di sini gurunya bertumpuk ya Pak ya. Kita bicara di sini jumlah guru yang tidak sesuai dengan rombel, jumlah jam guru yang tidak sesuai dengan rombel. Jadi kalau kejadiannya seperti yang Bapak katakan tadi, itu sebenarnya diwajibkan dulu bagi yang 1 guru ini. Maksudnya kalaupun rombelnya hanya 3 di SMP atau katakanlah rombelnya 6. Ada kelas 1A, 1B gitu ya. Jadi berarti sudah ada terpenuhi 12 jam. Nah, dengan P5 ini otomatis jamnya itu terpenuhi apabila karena P5 ini jadwalnya itu ada 7 apa 6? 2 jadwal P5. 7 roster 7 ya? 7 apa 6? Gitu kan? Jadi untuk masing-masing P5 itu katakanlah di satu hari itu P5-nya ada 2 jam. Nah, 2 jam itu guru bahasa Inggris bisa dengan guru bahasa Indonesia misal. Di hari keduanya itu berikan dulu ke tempat yang lainnya. Guru apa tadi? Guru yang enggak guru PPKN gitu ya. Sampai kira-kira mereka sudah terpenuhi jam, ambil lagi ke guru bahasa Inggris. Dan itu tidak sembarangan Pak dikasih, itu kan sesuai kontrak. Makanya di sini ada fase. Ada fase. Jadi istilahnya guru kelas 1 di SMP ini yang wajib dulu melaksanakan kurikulum merdeka. Maka apabila dia tidak cukup jam, dia bisa ngambil sistemnya untuk P5. Sementara kalau guru-guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas 2, otomatis dia belum dulu untuk kurikulum merdeka. Kan seperti kesepakatan kita kemarin, kebersamaan kita kemarin bahwasannya untuk satu sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka untuk SD 1-4, untuk SMP kelas 7, untuk SMA kelas 10, SMA kelas 1, 7, 8, 9, ya 10. Nah berarti untuk guru yang melaksanakan di SMP atau di kelas 11, 12 SMA itu mereka belum lagi mengikuti kurikulum merdeka. Jadi misalnya begini, katakanlah guru bahasa Inggris ada 2 tadi Pak ya. Mereka yang mengajar di kelas 2 ini, tapi mereka cuma punya 12 jam atau katakanlah sudah terpenuhi jamnya. Tapi dengan catatan bukan terus ke situ dia penuh, tidak ada lagi kewajiban dia untuk memasukkan, mengupload melalui PMM tadi. Buktikan bahwasannya kita ini cukup jam, kita cukup linkkan di situ salah satunya ada gratis. Jadi kita sudah upload ke situ untuk guru yang kelas 1 mengajar. Nanti akan terbaca sendiri Pak di Dapodi. Seperti itu. Oh ini Bu, saya ingin mengucapkan kejelasan lagi bukan? Jadi ini ada sebagai guru, saya dengar Oma Ilun beruntung buka gelasa. Ya kan? Kita udah 2, tapi udah kan rancang dah yang muate dum tiga dia, nya kami ninggai. Kamu beraya. Kan? Jadi dia pengawas kan menjadi penghibur. Ya benar. Ya Bu ya. Jadi diurunya itu hanya orang dulu. Tapi lu pegang kunci jawaban itu hantar kunci itu. Tapi lu yakin
Kalau bukan gurunya enggak, pemerintah kan pernah guru gurunya. Saya nggak tanya malu. Enggak, nah cara gedenya udah lain Pak, maksudnya kurikulum baru. Katakanlah proyek, ya Bu, proyeknya mesti dia katakanlah 6 jam. Berarti 6 jam itu kan dibagi-bagi Bu, Ya. dibagi-bagi. Coba kita bayangkan kalau di sana dulu misalnya ada sebuah pustaka, semua orang berebut pustaka. Akan jam udah nggak cukup lagi Bu ya. Apalagi kalau udah nanti kena jam kelas 2, kelas 3, otomatis membayangkan mereka ini, oh macam bahali itu numpuk banyak. Jadi demikian itu. Iya. Karena gini Pak, di P5 ini dia tidak sendiri, bisa kolaborasi 3 guru, bisa 2 guru, bisa 4 guru sesuai dengan tema. Tetapi mereka kita memberikan di akhir fase nanti saya menghasilkan bahasa Indonesia menghasil apa, itu kita yang cipta sendiri Pak. Bu Eka menghasilkan apa, Ibu Mala juga menghasilkan apa dengan ini yang berbeda, dengan mapel yang berbeda. Namun dalam satu kali perjumpaan kita dengan P5 kita ini. Maksudnya gini Bu, saya mau penjelasan bukan? Sebuah proyek di pemerintah mengalokasikan waktu 6 jam. Ya. 6 jam Ibu. Nah sekarang di situ ada beberapa guru. Nah sekarang saya ngambil, saya baca. Ibu ini 2 jam. Kan 3 orang cuma, udah habis. Enggak kayak gitu. Bukan begitu. Berarti bukan yang seperti dulu. Kalau dulu kan Oh, berdiri sendiri. coba Ibu. Oke, ini saya di SMP Pak ya. Coba. Ya, coba urusi. Ya, karena ini SMP-nya. Oke, baik. Ya, yang disampaikan Bu Lucy tadi itu kan secara teori ya Pak ya. Iya Bu. Dan sebenarnya sudah kita pahami ya, karena Bu Lucy tadi jelasinnya udah jelas banget. Belum Bu, saya belum. Nah, ini kan secara teori loh Bapak. Bapak kan maunya prakteknya. Betul. Ya, Bapak Ibu yang beliau sampaikan itu berdasarkan panduan Pak. Berdasarkan Kemendikbudristek, berdasarkan keputusan BSKAP, berdasarkan panduan yang sedang kita baca ini itu yang beliau sampaikan. Dan berdasarkan dengan slide ini Pak. Slide ini kan dapetnya kan di panduan, kita baca dulu slide-nya. Project adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah sebuah tema yang menantang. Project didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu tertentu yang telah dijadwalkan sehingga menghasilkan produk atau aksi. Nah, pendidik dapat melaksanakan pembelajaran berbasis project di kegiatan mata pelajaran intrakurikuler. Jadi kayak saya cari laporan percobaan itu namanya intrakurikuler Pak, bukan yang dimaksud di project ini. Nah, pembelajaran berbasis project intrakurikuler bertujuan mencapai capaian pembelajaran. Sementara project penguatan profil Pancasila bertujuan mencapai capaian kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi, project yang diharapkan dapat di P5 itu harapannya siswa dapat memenuhi yang 6 dimensi tadi. Jadi gini Bu, Bukan, yang dijelaskan itu bukan guru saya itu orientasinya bukan ke guru. Tidak, betul, kan saya belum sampai Pak. Bapak sabar, Bapak kan maunya kan actionnya kan Pak. Gimana? Oh ya, betul. Oke, Ini mohon maaf, ini saya pernah mencuri ilmu 2 kali dengan master trainer IKM ini Pak Henry. Ya. Nah, waktu pelatihan di SMK di SMA 1 Bimpa di SMA 1 Dada. Ya. Nah, tapi orang tuh ketawa, ini ada penyusup bilang kan. Saya bilang bukan ini kebetulan diajak bilang. Nah, jadi menurut penjelasan beliau itu justru IKM ini kan ada pengurangan jam intrakurikulernya. Pengurangannya tidak banyak, tidak terlalu signifikan. Tapi justru dengan penambahan P5 ini, itu setiap mata pelajaran boleh dibuat 2 jam penambahan untuk P5. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi justru dengan 10 jam mapel, berarti kan 2 jam, ada penambahan 20 jam. Pengurangannya hanya, kalau nggak salah saya cuma, ya, totalnya. Nggak semua pun mata pelajaran tertentu. Iya, banyak tertentu totalnya pengurangan entah hanya 6 jam, jadi pengurangan 6 jam penambahan 20. Itu yang saya pahami ya. Nah, jadi kan memang kekhawatiran guru ataupun kita sekarang, termasuk saya mungkin, kalau ada yang baru, hal yang baru, pertanyaan utamanya adalah ini harus dikasih lebih baik. Tentu saya ya. Nah, jadi penjelasan Pak Kelvin, Bapak Ibu,
sama dengan Bu Eka Lucy bilang tadi, jadi jangan khawatir dengan hal tersebut karena pemerintah setiap mengeluarkan regulasi itu pasti sudah mempertimbangkan itu. Sekarang kan Dapurnya kan baru dirilis, ini malah baru disuruh sinkronkan Dapurnya tanggal 20 Agustus batas terakhir. Itulah mungkin tujuannya agar sekolah-sekolah sudah menetapkan setelah melakukan IKN ini itu bisa tersinkron ke Dapurnya. Nah, jadi mungkin itu penjelasan saya. Apa ya? Malah udah tambah kuat Pak Anwar. Nah itu secara regulasi, secara panduan yang disampaikan Bu Lucy, Pak Anwar Aan dan saya tadi itu udah klop ya Ibu Bapak. Sekarang yang masalahnya teman-teman guru itu kan nggak mau regulasi. Teman-teman guru tuh actionnya gimana sih? Aku tetap khawatir ini kalau nggak dapat gimana. Nah, gimana sih cara menjalankan P5 ini kan teman-teman guru maunya gitu. Alhamdulillah. Itu yang kami lakukan. Jadi kami buat rapat kerja 10 hari. Kami tentukan tema apa yang mau kita lakukan. Nah, begitu ditentukan tema apa, ditentukan siapa penjagnya. Nah, berarti dia komandonya, dia di-SK-kan berapa anak buahnya. Tema ini makhluk apa yang berhubungan. Nah, kayak kemarin itu tahun lalu kami tentang kearifan lokal. Kami ambil temanya itu tentang apa tuh yang gayung, apa tuh Kerawang Gayung. Nah, temanya itu Pak kami ambil. Nah, kegiatannya berupa outing. Nah, kemarin itu udah semua bisa buat profil pelajar Pancasila itu kegiatannya dalam bentuk outing. Cocok banget dengan sekolah alam karena kita udah melakukan waktu itu. Nah, itu kita selesaikan sebelum hari pertama